Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana pemberlakuan hukum adat di Indonesia dari sudut pandang peraturan perundangan negara kita. Hukum adat ini pertama kali diundangkan pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa itu di pasal 131 ayat 2 huruf B Indese Stat ya Indese Stat Regeling menyatakan di pasal 131 ayat 2 itu bagi golongan Indonesia asli dan timur asing ya berlaku hukum adat masing-masing ya berlaku hukum adat masing-masing. Nah, artinya di sini pemerintah Hindia Belanda sangat menghormati bagaimana nilai-nilai asli dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Walaupun mereka menganut hukum Eropa kontinental, tapi permasalahan adat tetap mereka junjung tinggi. Ini suatu merupakan nilai poin plus tersendiri bahwa pada masa Belanda hukum adat kita diakui dan diterima oleh mereka. Begitu juga pada masa Jepang. Masa Jepang karena pendudukan penjajahan Jepang itu sangat singkat sekali. Namun ada beberapa poin terpentingnya seperti di pasal 3 Undang-Undang nomor 1 tahun 1942 itu menyatakan bahwa semua badan-badan pemerintah dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintah yang dahulu tetap diakui sah untuk sementara waktu saja, asal tidak bertentangan dengan peraturan militer. Artinya Jepang atau Nippon itu menghormati peraturan yang ada di negara kita pada masa pemerintah Belanda itu sebetulnya. Jadi tetap berlaku hukum adat itu. Dan inilah poin terpentingnya di sana. Nah, lalu bagaimana setelah kita merdeka? Setelah kita lepas dari penjajahan ya. Nah, bagaimana kedudukan hukum adat itu sendiri? Nah, pada masa ini ya, pada masa proklamasi 17 Agustus 1945 ya, ada beberapa aturan yang dibuat negara kita tentang adat itu sendiri, tentang hukum adat itu sendiri, yakni di pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang 45 itu yang berbunyi segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang ini. Artinya apa ya? Di sini ada semacam penegasan dari negara kita ini, hukum adat kita itu ternyata diterima dalam undang-undang konstitusi negara kita. Nah, lalu karena masih kita berjuang mempertahankan kemerdekaan, akhirnya pada tahun 1949 tepatnya pada Konstitusi Republik Indonesia Serikat ya, tepatnya pada tanggal 27 Desember 1949, artinya Undang-Undang 45 tidak berlaku lagi. Namun ya di pasal 146 ya, tepatnya di pasal 146 ayat 96 ayat 1 ya, ayat 1 ya menyatakan bahwa segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman menyebut aturan-aturan undang-undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu. Nah, artinya kalau saya boleh berpendapat, di Undang-Undang Republik Indonesia Serikat ada hukum adat itu diperhatikan. Nah, tidak dihilangkan hukum adat itu. Jadi walaupun kita saat itu berserikat, ya kita tetap juga menghormati hukum adat negara kita saat itu. Nah, lalu apa yang periode selanjutnya? Nah,
pada masa Undang-Undang Dasar 1950 ya, Undang-Undang Dasar 1950 setelah RIS ya, ini di pasal 104 ya, pasal 104 ayat 1 ya, yang berbunyi segala keputusan pengadilan ya, segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya ya, dan dalam perkara hukuman menyebut aturan-aturan undang-undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu. Jadi kita inginkan hukum adat ini tetap ada. Jadi walaupun berganti konstitusi 45, RIS hingga UUDS 1950, tetap hukum adat itu diperhatikan. Di sini saya kalau boleh sedikit ambil kesimpulan ya. Artinya pendiri negara kita itu tetap memikirkan adat-adat istiadat negara kita, hukum-hukumnya juga seperti itu. Nah, lalu bagaimana perkembangannya kita masuki Undang-Undang 45, setelah amandemen hingga reformasi saat ini ya. Nah, di pasal 18 ya, 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 ya. Kalau saya tidak salah bunyinya, negara mengakui ya, negara mengakui dan menghormati ya, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat ya, masyarakat hukum adat beserta ya, beserta hak-hak ya, beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang. Nah, artinya di sini sudah lebih tegas lagi bahwa hukum adat itu memang diakui negara. Makanya pada suatu daerah kita menemukan hukum adat itu memang masih berlaku ya. Di sini dihormati betul hukum adat itu, karena itulah menyesuaikan perkembangan zaman. Akhirnya di pasal 28I ayat 3 ya menyatakan ya, pasal 28I ayat 3 menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati ya, dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Nah, kita lihat perkembangan hukum adat ini semakin melewati beberapa masa ya, berbagai masa tetap ada. Bahkan ya kalau saya baca itu di rangkuman materi yang disampaikan ya, di undang-undang perkawinan ternyata hukum adat itu betul-betul diterapkan, terutama di pasal 35 ayat 1 dan di pasal 37 itu ya, yang menyatakan mengenai harta warisan itu. Saya rasa itu saja dulu mungkin untuk pertemuan yang singkat ini. Walaupun masih banyak kekurangan kehidupannya, mohon maaf. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.